Saudara-saudari, saudara-saudari yang terkasih, malam ini kita berkumpul dalam suasana duka, tetapi juga dengan penuh iman. Ketika seseorang yang kita kasihi dipanggil Tuhan, selalu ada kesedihan yang kita rasakan. Kenangan, kasih, dan kebersamaan yang pernah kita alami membuat perpisahan itu sangat berat kita terima. Tetapi sabda Tuhan pada malam hari ini mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam, lebih bermakna, yaitu dari sudut pandang Tuhan sendiri. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, kita telah mendengar kalimat yang sangat indah untuk kita renungkan pada malam hari ini. Usia tua yang terhormat bukanlah yang panjang umurnya, dan bukan diukur dengan jumlah tahun. Seringkali manusia menilai bermakna atau tidak dari panjang atau pendeknya umur. Kita berpikir bahwa hidup yang panjang berarti hidup yang penuh makna. Hidup yang panjang, usia yang panjang, itulah yang terberkati. Tapi Tuhan melihat hidup dengan ukuran yang berbeda. Bagi Tuhan, yang penting bukan berapa lama hidup di dunia ini, tetapi bagaimana seseorang itu memaknai, mengisi hidupnya dengan waktu yang ada. Karena itu kitab Kebijaksanaan tadi mengatakan, orang yang benar sekalipun ia meninggal sebelum waktunya akan mendapat ketentraman. Artinya, hidup seseorang mungkin terasa singkat menurut manusia, tetapi di hadapan Tuhan hidup itu memiliki makna yang sangat berarti. Saudara-saudara terkasih, saya kemarin ketika dikabari bahwa Maria Mareta ini meninggal, saya teringat akan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan keluarga ini. Dan juga saya mencoba merenungkan dari segi manusia. Kita katakan dia terlalu muda meninggal, umur 44 tahun. Masa-masa yang sungguh-sungguh juga ia produktif bersama dengan keluarga. Tetapi kitab Kebijaksanaan pada malam hari ini menyadarkan kita, rupanya bukan usia 100, usia 90 yang mau diperjuangkan, tetapi bagaimana usia yang diberikan Tuhan itu sungguh kita maknai. Kalau kita lihat juga dalam sejarah gereja, orang-orang benar, bahkan Yesus sendiri tidak lama hidup dunia, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang sungguh bermakna. Orang-orang kudus, santo-santa, hidupnya 30, 40, bahkan ada yang lebih muda lagi, santo yang baru terakhir diangkat, Carlo Acutis, umurnya sangat singkat, tetapi teladannya sungguh luar biasa. Ada orang memang hidupnya 100 tahun, tetapi tidak ada yang mau dikenang dari dia. Ada orang hidupnya hanya 20 tahun, tapi dikenang selama-lamanya. Oleh karena itu apa dikatakan oleh kitab Kebijaksanaan ini menjadi permenungan bagi kita. Bukan usia yang panjang yang perlu kita utamakan, tetapi bagaimana waktu yang Tuhan berikan sungguh kita maknai, saudara-saudari. Dan Injil yang baru saja kita dengar berbicara tentang kesiapan hati. Orang yang memaknai setiap waktu hidupnya akan selalu memiliki kesiapan hati setiap saat. Maka Yesus tadi berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Yesus mengingatkan bahwa hidup orang beriman adalah hidup yang selalu berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang memanggil kita. Yang penting kita diajak untuk berjaga-jaga dengan selalu menjaga sikap kita. Maka Yesus juga mengatakan sesuatu yang sangat bermakna malam ini. Berbahagialah hamba-hamba yang didapat Tuhannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara-saudari terkasih, ketika mengenang hidup Maria Mareta, kita melihat
satu hal yang sangat bermakna dari hidupnya. Iman yang tetap hidup, bahkan iman di tengah penderitaannya dia coba hidupi. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya memiliki kesempatan berjalan bersama dengan Maria Maretta dan juga bersama dengan Andreas Haryono ini, bersama dengan rombongan kami ziarah ke Tanah Suci pada tahun 2023. Kami mengunjungi tempat-tempat yang menjadi saksi perjalanan hidup Yesus. Kami berdoa di tempat-tempat yang sangat suci, mengikuti jejak langkah Tuhan dalam perjalanan iman menjadi penyelamat. Tetapi ada satu hal yang sangat menyentuh ketika saya mengenang perjalanan ini. Selama peziarahan, saya tidak tahu bahwa Maria Maretta ini tidak pernah menunjukkan bahwa dia sedang sakit berat. Tahun 2023, rupanya dia sudah mengalami sakit berat. Selama peziarahan dia tidak pernah mengeluh. 11 hari kami berziarah ke Tanah Suci. Ia tidak pernah mengatakan bahwa tubuhnya sedang menanggung penderitaan. Ia berjalan seperti peziarah yang lain. Ia berdoa dengan tenang. Ia mengikuti setiap perjalanan dengan hati yang penuh iman. Dan juga ikut bertugas kalau ada perayaan-perayaan Ekaristi. Tadi sore saya masih dikirim video oleh saudari Yonita bahwa ketika di Gunung Tabor, waktu kami misa, masih dia membaca bacaan pertama. Dan ada videonya dikirim tadi. Menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sulit seperti itu pun tetap menunjukkan dia punya iman yang kuat. Baru kemudian saudara-saudari, dalam perjalanan waktu kami mengerti, menyadari bahwa sebenarnya dia memanggul salib yang begitu berat pada waktu berziarah ke Yerusalem. Dan ia memikul salib itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan diam. Saudara-saudari, saya ketika menuliskan renungan ini, mungkin penderitaan saya tidak seberat penderitaan Maria Maretta ini. Tetapi kadang penderitaan saya yang sedikit itu membuat saya sering mengeluh, membuat saya juga menyalahkan banyak orang. Tetapi Maria Maretta yang sejauh saya lihat, dia mengalami penderitaan berat, memanggul salib yang begitu berat, dia panggul dengan tenang, dia panggul dengan setia, tanpa menyalahkan siapapun. Dan ada satu momen, ibu bapak, saudara-saudari, yang menurut saya ini perjumpaan iman juga dengan saudari Maria Maretta ini. Perjumpaan apa itu? Ketika kami berada di Taman Getsemani. Taman Getsemani kita tahu adalah tempat Yesus berdoa pada malam sebelum dia disalibkan. Di taman itu Yesus mengalami pergumulan yang begitu berat. Maka Yesus berdoa kepada Bapa ketika di Taman Getsemani. Ya Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kalau kita lihat saudara-saudari, doa Yesus ini ungkapan dirinya yang sejati. Secara manusia, dia takut menghadapi kesulitan. Tetapi dia mengutamakan kehendak Tuhan. Maka Getsemani adalah tempat pergumulan manusia bertemu dengan kehendak Tuhan. Secara manusiawi, Yesus berat menerima penderitaan. Tetapi kehendak Tuhan, dia harus mengalaminya. Tempat penderitaan yang sungguh itu juga menjadi tempat penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan justru di tempat yang suci itu, Maria Maretta meminta saya untuk apa? Memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Dan kami ada 4 orang, dan Maria Maretta dan Mas Andreas ini mengatakan tidak perlu dikasih tahu kepada siapapun, Romo. Saya akan mau menerima peringatan di tempat ini.
di tempat mana Yesus mengalami penderitaan, maka saya juga akan menyerahkan segala perjuangan, segala penderitaan saya kepada Bapa seperti yang dialami oleh Yesus. Maka dia menerima perminyakan pas di mana Yesus sungguh-sungguh berjuang menerima kehendak Bapa itu. Di taman tempat Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, di taman itu pula lah Maria Martha menyerahkan hidupnya, penderitaannya, perjuangannya kepada Tuhan. Mungkin pada saat itu saya terutama belum sepenuhnya memahami makna dari peristiwa itu. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa itu adalah sebuah momen iman yang sangat mendalam. Di tengah sakitnya, ia tetap datang kepada Tuhan. Di tengah sakitnya, dia tidak mengeluh, tetapi datang kepada Tuhan. Di tengah kelemahan tubuhnya, ia tetap ingin dekat dengan Yesus. Kadang kita tidak selalu mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi Tuhan selalu menuntun perjalanan hidup setiap orang. Dan mungkin tanpa kita sadari, perjalanan ziarah itu menjadi sebuah persiapan rohani Maria Martha ini menuju pencerahan yang abadi. Maka sabda Tuhan pada hari ini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya setiap saat. Hari ini kita menyerahkan saudari kita Maria Martha ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kita percaya Tuhan yang Maha Rahim akan menerima dia di dalam damai-Nya. Kita percaya Tuhan akan menghapus setiap air mata. Kita percaya Tuhan akan memberikan kepadanya kebahagiaan yang abadi. Kematian juga saudara-saudari mengingatkan kita tentang hidup kita sendiri. Hidup bukan soal berapa lama di dunia ini, tapi bagaimana kita memaknai dari setiap hidup kita. Apakah kita hidup dengan kasih? Apakah kita hidup dengan iman? Apakah kita hidup dekat dengan Tuhan? Karena pada akhirnya yang kita bawa kepada Tuhan bukan harta, bukan jabatan, bukan pengakuan. Yang kita bawa adalah kasih yang kita tunjukkan dalam hidup. 3 tahun yang lalu, Maria Martha datang sebagai peziarah ke Tanah Suci. Hari ini ia menyelesaikan peziarahannya di dunia ini. Dan kita percaya Tuhan yang dahulu, yang ia cari sampai ke Tanah Suci, ke Yerusalem, sekarang dia menuju Yerusalem itu, dan Tuhan pasti akan menyambutnya. Maka saudara-saudari terkasih, secara manusia pasti kita mengatakan terlalu mudah dia pergi Tuhan. Apalagi keluarga, masih banyak harapan yang mesti memang dijalani. Tetapi Tuhan mengatakan cukup sampai di sini. Maka saudara-saudari, dalam peristiwa kematian saudari Maria Martha ini, mari kita juga merefleksikan hidup kita. Mari kita juga setiap saat berjaga-jaga. Dalam hal ini, saudari Maria Martha ini telah menunjukkan imannya lewat hidupnya. Telah menunjukkan imannya lewat pengalaman berat yang dia alami. Bahwa dia tidak berputus asa, bahwa dia tidak menyalahkan siapapun dalam situasi sakitnya. Saya terakhir jumpa dengan Mas Andre ini, dengan Maria Martha ini, kalau tidak salah tahun 2024. Pada waktu itu saya misa ke paroki. Saya melihat bahwa dia selalu menunjukkan ada pengharapan, percaya pada Tuhan dengan segala situasinya. Dan tadi juga dalam perjalanan dari Bekasi sampai ke sini, kami berkisah dengan Mas tadi, bercerita bahwa sulit saya temui orang seperti Ibu Maria Martha ini. Di mana sulitnya? Jarang mengeluh, padahal dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kiranya saudara-saudari imannya ini mengantar dia kepada Tuhan. Maka kita juga lewat peristiwa ini dengan salah satu cara mencoba berjuang seperti dia, bahwa apapun terjadi tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saudara terkasih, kita juga berdoa secara khusus kepada Tuhan bagi saudara Andreas, kedua buah hatinya
kiranya sungguh selalu diberi Tuhan kekuatan, diberi Tuhan pengharapan, dan kiranya pengenalan kita akan Saudari Maria Mareta ini membuat kita juga semakin hidup dalam cinta. Dan Saudari Maria Mareta, pengalaman 3 tahun lalu membuat engkau begitu kuat, membuat engkau begitu yakin Tuhan selalu bersamamu. Maka doa-doa kami pada saat ini, selamat jalan menuju Bapa di surga, Yerusalem abadi, siap menyambutmu bersama para kudus. Tuhan cuma menyambutmu dan doakan orang yang kamu kasihi. Selamat jalan Saudari Maria Mareta, Tuhan menyambutmu. Amin.